Kita ingat-ingat dulu di Pilkada DKI 2017 ada 3 pasang juga gitu ya. Dan kemudian menurut hasil survei Litbang Kompas waktu itu yang mendapatkan elektabilitas tertinggi itu adalah pasangan AHY Silvi dengan angka perolehan 37%. Sementara Ahok Jarot itu hanya 33% dan Anies itu 19,5%. Dan hasilnya seperti yang kita ketahui bersama-sama, yang masuk di putaran kedua adalah Ahok versus Anies. Dan ini yang menurut saya agak mirip-mirip karena terbuka kemungkinan dan peluang bahwa yang masuk di putaran kedua adalah Ganjar Mahfud versus Anies Caimin. Sementara Prabowo Gibran akan langsung terlempar dan gugur di putaran pertama. Ade Armando tuding Denny Siregar ngamuk karena Wawo Gibran rajai lembaga survei. Om Denny ngangkat, survei bayaran aja kok bangga. Ingat 2014-2019, sujud syukur halu. Hahaha. Kemarin, yaitu 6 lembaga survei secara bersamaan, yaitu bahkan memenangkan Prabowo dan Gibran. Di situ kompak, kayaknya sih ada skenario atau memang di sini ya memang secara tidak langsung bebarengan, yaitu ke-6 lembaga survei di sini, yaitu kompak memenangkan Prabowo Gibran. Ya, jadi kalau saya ditanya apakah percaya dan enggak, saya percaya bahwa Kompas melakukan survei yang benar. Yang saya kemudian bisa garis bawahi, tapi bisa jadi di lapangan ini sudah nggak normal. Hai, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Salah satu kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando, menyindir Denny Siregar. Sindiran Ade Armando ini berkaitan elektabilitas capres-cawapres yang terbaru. Seperti dilansir dari kilat.com, dari akun X pribadi Ade Armando, menyebutkan bahwa Denny Siregar ngamuk karena hasil survei yang beredar. Cuitan Ade tersebut menanggapi unggahan Denny Siregar pada 10 Desember 2023, menyinggung hasil survei Prabowo Gibran yang meningkat terus. Menurut Ade, bahwa Denny Siregar ngamuk yang terkesan menyalahkan masyarakat, tak lain karena elektabilitas Prabowo Gibran yang terus naik. Denny Siregar ngamuk karena di survei terakhir, suara Prabowo Gibran terus naik sementara suara Ganjar menurun. Namun cuitan Ade mengundang reaksi publik di kolom komentar. Ade Armando dinilai terlalu mencari perhatian dari Prabowo Subianto. Seperti kata akun @partaiselebel, Pak Ed Prabowo jangan lupa kasih sepeda, beras, minyak goreng 2 liter, dan uang bulanan Ade Armando. Ini ya, dia udah mati-matian loh Pak menjilat Bapak, cuma mau ngingetin aja Pak, kasihan dia, tolong ya Pak. Lalu ada pula yang menyindir tentang Pilpres 2014. Banyak lembaga survei yang merilis tingginya hasil survei Prabowo, tapi Prabowo masih saja kalah. Memang jika diperhatikan ada yang aneh dengan hasil survei yang menaikkan elektabilitas Prabowo Gibran. Kerja nggak banyak, bisanya cuma joget-joget, program makan gratis bikin ketawa, diundang debat kabur nggak datang, pas ditanya apa jawabnya apa. Pas disurvei, elektabilitasnya meningkat. Ini yang bego yang disurvei apa lembaganya? Dan fakta lain pun ternyata menyebutkan bahwa responden tersebut dikondisikan dan dialokasikan secara terpusat di tempat-tempat yang memang merupakan basis pendukung pasangan capres selain Ganjar Mahfud. Coba kita lihat saja yang namanya lembaga survei itu kan mereka melakukan surveinya lewat telepon dan lokasinya terkonsentrasi di kantong-kantongnya mereka. Dan wajarlah kalau mereka bisa ambil suara yang banyak. Tapi kalau kita melihat sejarah dan fakta lapangan yang terjadi di 2014, memang sudah pernah ada berita kok, bahwa bukan hanya 10 melainkan puluhan lembaga survei memenangkan salah satu pasangan yang ternyata di 2014 dan 2019 tersebut jadi pecundang. Bahkan teman saya juga menjelaskan loh bahwa ini bukan cuma hasil lembaga survei biasa, ada operasi besar di baliknya, strategi dari istana untuk bikin Pilpres selesai dengan cepat. Masa sih? Ya saya agak skeptis awalnya, tapi dia ngejelasin dari awal bagaimana peraturan izin survei diubah-ubah biar ribet. Dulu kan cuma perlu izin dari Kemendagri, sekarang sampai harus izin RT segala. Nah, saya mikir nih, ini kayaknya udah lebay banget. Tapi ada tujuan lainnya. Dari proses izin yang ribet ini bakal ada kebocoran data. Jadi mereka bisa tahu persis siapa yang jadi target survei. Istana mau banget tahu siapa yang bakal dikejar-kejar. Gak cuma itu saja.
Teman saya cerita lagi, begitu data ke target survei kebocoran, Istana langsung kirim bantuan ke mereka. Ini bantuan macam-macam dari sembako sampai program kesejahteraan. Tapi triknya, bantuan ini nggak datang begitu saja. Ada pesan tersembunyi yang disampaikan, ajakin mereka buat pilih Prabowo Gibran. Nah, inilah yang dinamakan proses penggaraman. Ini bukan cuma soal survei elektabilitas biasa, tapi kayaknya pemerintah lagi mainin sumber daya buat mempengaruhi pilihan rakyat. Saya masih mikir ini mungkin nyalahin aturan atau tidak, tapi teman saya cuma senyum saja. Kayaknya aturan sudah bukan jadi concern mereka, yang penting menang satu putaran. Tapi kita harus positif ya, bahwa yang namanya kantong suara mereka pun masih ada pemilih Ganjar Mahfud dengan angka yang begitu besar. Dan itu adalah hal yang mengerikan untuk mereka. Bagaimana menurut Anda? Bahas apa mas? Gak bahas apa-apa, silaturahmi. Adapun kedatangan beliau itu hanya sifatnya silaturahmi saja dan meminta doa kepada beliau. Bukan minta dukungan itu, Untuk minta dukungan tidak, karena tetap Abuya tadi menyampaikan melalui amplop bila mana ada yang bertanya, Abuya konsisten untuk mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Gile, anak Pak Lurah ditolak, Gibran ngotot kunjungi lagi ulama besar yang nyatakan dukung Ganjar, tetap teguh pendirian, Abuya Muhtadi tetap dukung Ganjar. Ganjar Mahfud ya itu dua itu ada bisa macam-macam jangan main-main anak tua itu anak tua. Seorang ulama karismatik dari daerah Banten, Abuya Muhtadi, yang jauh-jauh datang dari Banten untuk menyemangati perjuangan dari tim pemenangan Ganjar Mahfud. Nah, hari ini beliau menyampaikan secara langsung yang tentunya memberi semangat besar bagi kami, menjadi sebuah kekuatan besar bagi kami di tim pemenangan Ganjar Mahfud. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ketua Umum Majelis Muzakaroh Muhtadi Cidahu Banten, Kiai Baden Hasan, mengatakan Abuya Muhtadi sebagai ulama di Banten mendukung pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Kedatangan ke kantor pemenangan Ganjar Mahfud tadi malam dan kesediaan menjadi penasihat pemenangan, menurutnya merupakan penegasan posisi Abuya Muhtadi. Badan mengatakan kesediaan Abuya menjadi penasihat TPN Ganjar Mahfud membantah soal dukungan ke pasangan Prabowo Gibran. Ini terkait video yang beredar yang menyatakan masyarakat agar mendukung Gibran. Ia mengatakan video Abuya soal Gibran itu dipotong konteksnya. Narasi pada video itu katanya terkait keputusan Mahkamah Konstitusi. Abuya, kata dia, menghimbau agar putusan Gibran menjadi cawapres jangan dibikin kado. Melihat manuver yang dilakukan oleh Abuya Muhtadi, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka langsung berkunjung ke kediaman ulama karismatik Banten itu, Abuya Muhtadi. Belum diketahui apa yang dibahas dalam pertemuan Gibran dengan Abuya tersebut. Pantauan dari detik.com, Gibran tiba sekitar pukul 19.40 WIB di rumah Abuya Muhtadi Kampung Cidahu, Desa Tanagara, Kecamatan Cadasari, Pandeglang, Banten, Jumat 8 Desember. Gibran tampak mengenakan kemeja biru dan peci hitam. Saat tiba di lokasi, Gibran terlihat menyelami beberapa warga yang berada di lokasi. Setelah itu Gibran langsung memasuki rumah Abuya Muhtadi. Pertemuan itu digelar secara tertutup. Media pun tidak diperbolehkan masuk untuk meliput. Sepertinya Gibran sedang panik melihat manuver yang dilakukan oleh Abuya Muhtadi yang mendukung Ganjar Mahfud. Maka dari itu, ia melakukan kunjungan untuk menegaskan dan mengemis dukungan kepada Abuya. Selain itu, Gibran ini menerapkan apa yang sedang dilakukan oleh bapaknya, yakni mengikuti atau mengekor apa yang calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo lakukan dengan menemui Abuya Muhtadi. Namun meskipun begitu, Abuya tidak akan goyah soal pilihan. Ganjar Mahfud tetap menjadi pilihan utama untuk menjadi presiden menggantikan Joko Widodo. Bukan apa atau bagaimana, tapi ini soal kualitas dan pengalaman. Pengalaman sangat dibutuhkan untuk menghadapi pilpres yang sangat sengit dan ketat. Dua capres dan cawapres lain sepertinya sudah sangat siap untuk bertarung di pilpres karena pengalamannya sangat mumpuni. Oleh karena itu, orang yang minim pengalaman akan kewalahan menghadapi pilpres. Hal ini sepertinya dialami oleh Gibran. Menjelang pilpres yang semakin dekat, Gibran melakukan beberapa kecerobohan yang berpotensi menurunkan elektabilitas pasangannya. Dari segi pengalaman, Gibran memang peserta pilpres yang paling muda, sehingga dianggap paling minim pengalaman.
Beberapa waktu lalu, Cawapres nomor urut 2 itu sempat keliru menyebut ibu hamil membutuhkan asam sulfat untuk mencegah anak stunting. Padahal, asam sulfat merupakan zat kimia berbahaya, salah satunya penggunaan untuk aki mobil. Seharusnya, Gibran menyebut asam folat yang bermanfaat bagi ibu hamil. Kemudian Gibran tidak hadir ketika diundang debat oleh kelompok masyarakat dan beberapa stasiun televisi swasta. Padahal Cawapres lain datang memenuhi undangan. Debat Cawapres ini merupakan salah satu metode kampanye untuk menarik suara masyarakat. Kecerobohan Gibran selanjutnya adalah membagi-bagikan susu. Kakak Kaisang Pangarep itu disebut melakukan kampanye di tengah pelaksanaan CFD pada 3 Desember 2023 lalu. Dari sini saja sudah kelihatan bagaimana kualitas Gibran yang sangat kurang itu. Belum lagi cara dia bisa duduk menjadi cawapres yang bisa dibilang sangat haram dan melanggar aturan. Jadi sangat wajar jika elektabilitas dan ketertarikan pada Gibran sangat minim dan bahkan terancam ditinggalkan. Kasian. Bagaimana menurut Anda?